Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Oktavianes. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saham. Suatu perusahaan dapat menjual hak kepemilikannya dalam bentuk saham atau stocks. Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini disebut dengan saham biasa atau common stock. Untuk menarik investor potensial lainnya, suatu perusahaan mungkin juga mengeluarkan kelas lain dari saham, yaitu yang disebut dengan saham preferred atau preferred stock. Saham preferred mempunyai hak-hak prioritas lebih dari saham biasa. Hak prioritas dari saham preferred yaitu hak atas dividen yang tetap dan hak terhadap aktivitas jika terhadap likuidasi. Saham preferred. Saham preferred mempunyai sifat gabungan atau hybrid antara obligasi dan saham biasa. Seperti obligasi yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham preferred juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferred. Seperti saham biasa, dalam hal likuidasi, klaim pemegang saham, preferred di bawah klaim pemegang obligasi. Dibandingkan dengan saham biasa, saham preferred mempunyai beberapa hak, yaitu hak atas dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi. Ada beberapa karakteristik dari saham preferred. Yang pertama yaitu preferred terhadap dividen. Pemegang saham preferred mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Misalnya, dividen untuk pelembar saham preferred adalah Rp5.000, maka pemegang saham biasa tidak akan menerima dividen sebelum pemegang saham preferred menerima dividen sebesar Rp5.000 ini. Yang kedua, saham preferred juga umumnya memberikan hak dividen kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan, sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Selanjutnya, preferred pada waktu likuidasi. Saham preferred mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa pada saat terjadi likuidasi. Besarnya hak atas aktiva pada saat likuidasi adalah sebesar nilai nominal saham preferrednya, termasuk semua dividen yang belum dibayar jika bersifat kumulatif. Selanjutnya, macam-macam saham preferred. Untuk menarik minat investor terhadap saham preferred dan untuk memberikan beberapa alternatif yang menguntungkan baik bagi investor atau bagi perusahaan yang mengeluarkan saham preferred, beberapa macam saham preferred ini telah dibentuk. Macam-macam dari saham preferred ini diantaranya adalah yang pertama, convertible preferred stock. Untuk menarik minat investor yang menyukai saham biasa, beberapa saham preferred menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan pemegangnya untuk menukar saham ini dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Saham preferred semacam ini disebut dengan convertible preferred stock. Misalnya, suatu perusahaan mengeluarkan sebanyak 10.000 lembar saham preferred dengan nilai nominalnya adalah sebesar Rp10.000. Selembar saham preferred ini dapat dikonversikan menjadi 5 lembar saham biasa yang nilai nominalnya adalah Rp1.000. Jika nilai pasar sekarang dari saham preferred dan saham biasa adalah 11.000 berturut, maka pemegang saham preferred tidak akan memkonversikannya karena nilai pasar saham per lembar sebesar 11.000 ditukarkan dengan 5 lembar saham biasa yang mempunyai total nilai pasar lebih kecil, yaitu 7.500. Selanjutnya yaitu callable preferred stock. Bentuk lain dari saham preferred adalah memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai yang tertentu. Yang ketiga, floating atau adjustable rate preferred stock. Saham preferred ini merupakan saham inovasi baru dari Amerika Serikat yang dikenal pada tahun 1982. Saham preferred ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dan sekuritas T-bill-nya. Saham biasa. Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini biasanya dalam bentuk saham biasa atau common stock. Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakili kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Ada beberapa hak pemegang saham biasa. Yang pertama itu hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang dapat memimpin perusahaannya. Yang kedua, hak menerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapat bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang akan ditahan ini merupakan sumber dana intern perusahaan. Yang ketiga, hak preventif. Hak preventif atau preventive right merupakan hak untuk mendapatkan presentasi pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih banyak dari akibatnya persentase kepemilikan pemegang saham yang lama akan turun. Saham treasury.
Saham treasury adalah saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Perusahaan emiten membeli kembali saham beredar sebagai saham treasury dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, akan digunakan dan diberikan kepada manajer atau karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus atau kompensasi dalam bentuk saham. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatnya nilai pasar. Yang ketiga, memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah sehingga perusahaan mau membelinya kembali. Yang keempat, mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Yang kelima, alasan khusus lainnya itu dengan mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam rangka pengambilan alih tidak bersahabat. Nilai saham. Beberapa nilai yang berhubungan dengan saham akan dibahas di sini. Yang pertama itu nilai buku atau book value, nilai pasar atau market value, dan yang ketiga nilai intrinsic atau intrinsic value. Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. Nilai pasar merupakan nilai saham di pasar saham dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. Memahami ketiga konsep nilai ini merupakan hal yang perlu dan berguna karena dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham mana yang bertumbuh dan yang murah. Dengan mengetahui nilai buku dan nilai pasar, pertumbuhan perusahaan dapat diketahui. Nilai buku dan nilai-nilai lain yang berhubungan. Untuk menghitung nilai buku suatu saham, beberapa nilai yang berhubungan dengannya perlu diketahui. Nilai-nilai ini adalah yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal atau per value dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Kepentingan dari nominal adalah untuk kaitannya dengan hukum. Nilai nominal ini merupakan modal per lembar yang secara hukum harus ditahan dan di perusahaan untuk proteksi kepada kreditor yang tidak dapat diambil alih oleh pemegang saham. Kadang-kala suatu saham tidak mempunyai nilai nominal. Untuk saham yang tidak punya nilai nominal, Dewan Direksi umumnya menetapkan nilai sendiri per lembarnya. Selanjutnya itu agio saham. Agio saham merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Misalnya nilai nominal saham biasa per lembar adalah Rp5.000 dan saham ini dijual sebesar Rp8.000 per lembar. Maka agio saham per lembar adalah sebesar Rp3.000. Agio saham ditampilkan di neraca dalam nilai totalnya, yaitu agio per lembar dikalikan dengan jumlah lembar yang dijual. Yang ketiga yaitu nilai modal disetor. Nilai modal disetor atau paid in capital merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham preferan atau dengan saham biasa. Nilai modal setor merupakan penjumlahan total nilai nominal yang ditambah dengan agio saham. Jika perusahaan mengeluarkan dua kelas saham yaitu saham preferan dan saham biasa, saham preferan disajikan terlebih dahulu diikuti oleh saham biasa di neraca untuk menunjukkan urutan haknya. Selanjutnya yaitu laba ditahan. Laba ditahan atau returning earning merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagikan ini diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Laba ditahan dalam penyajiannya di neraca menambahkan total laba yang disetor. Yang kelima yaitu nilai buku. Nilai buku per lembar saham menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Perhitungan nilai buku per lembar saham untuk dua macam kelas saham ini yaitu yang pertama hitung nilai ekuitas saham preferan. Yang kedua, hitung nilai ekuitas saham biasa, dan yang ketiga, nilai buku saham bisa dihitung dengan membagi nilai ekuitas saham biasa dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Selanjutnya itu nilai pasar. Nilai pasar atau market value berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual oleh perusahaan, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai intrinsik. Beberapa pertanyaan mendasar sering dilemparkan, seperti misalnya apakah harga saham di pasar mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan? Jika tidak, berapa nilai sebenarnya dari saham yang diperdagangkan tersebut? Nilai seharusnya ini disebut dengan nilai fundamental atau nilai intrinsik. Ada beberapa macam analisis untuk menghitung nilai intrinsik saham, yaitu yang pertama, yaitu dengan pendekatan nilai sekarang. Pendekatan nilai sekarang juga disebut dengan metode kapitalisasi laba, karena melibatkan proses kapitalisasi nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang. Jika investor percaya bahwa nilai dari perusahaan tergantung dari prospek perusahaan di masa mendatang dan prospek ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran di masa depan. Yang kedua ada pendekatan PER.
Alternatif selain menggunakan arus kas atau arus dividen dalam menghitung nilai fundamental atau nilai intrinsik saham adalah dengan menggunakan nilai laba perusahaan. Salah satu pendekatan yang populer yang menggunakan nilai earning untuk mengestimasi nilai intrinsik adalah pendekatan PER atau Price Earning Ratio, atau disebut juga dengan pendekatan earning multiplier. Price Earning Ratio menunjukkan rasio dari harga saham terhadap earning. Rasio ini menunjukkan berapa besar investor menilai harga dari saham tersebut dikali tepatan dari earning. Materi selanjutnya yaitu indeks harga saham dan corporate action. Yang pertama yaitu jenis indeks harga saham. Indeks saham adalah harga saham yang dinyatakan dalam angka indeks. Indeks saham digunakan untuk tujuan analisis dan menghindari dampak negatif dari penggunaan harga saham dalam rupiah. Corporate action yang dilakukan oleh perusahaan dapat merusak analisis apabila menggunakan harga saham dan rupiah tanpa dikoreksi terlebih dahulu. Setiap bursa efek akan menetapkan angka basis indeks yang berbeda, yaitu ada yang dimulai dengan basis 100, 500, atau 1000. Jenis indeks dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama indeks harga saham individu, yang kedua indeks harga saham parsial, dan yang ketiga indeks harga saham gabungan. Materi selanjutnya yaitu corporate action. Corporate action adalah tindakan perusahaan untuk melakukan yang pertama panggilan rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang kedua pengeluaran saham baru melalui reg issue, yang ketiga pengeluaran saham baru melalui warrant, yang keempat pengeluaran saham baru melalui convertible bonds, yang kelima menambah jumlah saham melalui split, yang keenam menambah jumlah saham melalui saham bonus, yang ketujuh menambah jumlah saham melalui dividen saham. Dari ketujuh tindakan corporate action di atas yang dapat mempengaruhi indeks harga saham real adalah tindakan nomor 2 sampai dengan 7 karena dapat mempengaruhi harga saham di pasar. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang saham. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.